Planet layak huni terjauh adalah Kepler 1638b. Letaknya di konstelasi Sinus, hampir 3.000 tahun cahaya dari kita. Planet ini termasuk dalam kelas superbumi, lebarnya 2 kali lipat dan beratnya 4 kali lipatnya planet asal kita. Gravitasi di sana akan terasa lebih kuat, bahkan lompatan biasa akan jauh lebih sulit bagimu dibanding di bumi. Meski begitu, jika planet ini benar-benar layak huni, kehidupan setempatnya akan terbiasa dengan kondisi seperti itu. LHS 1140b, planet ini sangat berbatu dan padat. Meski ukurannya hanya 40% lebih besar daripada bumi, beratnya 7 kali lipat bumi. Gravitasinya kuat di sini sekitar 3,25. Sebagai perbandingan, saat lepas landas naik pesawat terbang, kamu mengalami tambahan beban 1,5 gravitasi. Jadi, di planet ini, kamu hampir mustahil berdiri tegak. Karena masanya yang besar, planet ini memiliki atmosfer lebih tebal, dan karena efek rumah kaca, suhunya mungkin di sekitar -7 derajat Celcius. Dan planet ini cukup cepat dalam mengelilingi bintangnya. Planet ini berputar penuh hanya dalam 24 hari. Sekarang, mari kita lihat konstelasi Aquarius. Ada planet Katai ultra dingin, TRAPPIST-1. Planet kecil ini mengorbit di zona layak huni. Masanya 3 kali lebih ringan dari bumi, suhunya mirip dengan bumi, tapi gravitasinya hanya setengah bumi. Tapi kita akan tetap merasa nyaman di sana. Kamu ingat orang-orang yang pernah pergi ke bulan? Di sana gravitasinya hanya 16% dari bumi. Itulah yang membuat para astronaut bergerak sangat lucu. Kepler 452b berada dalam sistem yang seperti kakaknya tata surya kita. Bintang induknya hanya 11% lebih tua dari matahari kita, dan planet ini hampir 2 miliar tahun lebih tua dari bumi. Eksoplanet itu sendiri berusia 6,5 miliar tahun, sementara bumi 4,5 miliar. Tapi, kakak tata surya kita ini sangat jauh dari sini. Jika kita melaju dengan kecepatan pesawat luar angkasa New Horizon, dibutuhkan sekitar 26 juta tahun untuk sampai ke sana. Jadi jangan lupa bawa bekal nasi padang tadi ya. Ini adalah eksoplanet terdekat dari bumi, Proxima Centauri B. Planet ini mengitari katai merah Proxima Centauri yang merupakan bintang terdekat dengan matahari. Planet ini hanya berjarak 4,2 tahun cahaya. Fomalhaut B, planet yang satu ini emang aneh banget. Bukan karena namanya sih, tapi karena telah hilang secara misterius. Planet ini pertama kali difoto pada tahun 2008 dan kala itu menjadi sensasi. Ilmuwan memperkirakannya sebagai eksoplanet raksasa, tapi ternyata masanya kecil dan terus runtuh menjadi serpian debu. Gerak-geriknya mirip awan debu masif. Gliese 1214b yang menawan ini berada di lingkungan beruap. Uap kan berasal dari air. Bener banget. Planet ini memang dipenuhi dengan zat mirip air. Suhunya berkisar antara 120 sampai 280 derajat Celcius, jauh lebih panas dari planet kita. Wujudnya juga berupa planet laut, tapi sayangnya, informasi mengenai planet ini masih sangat sedikit sejak ditemukan pertama kali pada tahun 2009 lalu. Kalau kamu mau nyoba pengalaman langsung berjalan di atas es dan batu bara panas sekaligus, datang aja ke Gliese 436b. Jaraknya sangat dekat dengan bintang induknya, sehingga eksoplanet seukuran Neptunus ini punya suhu haut lebih panas dari oven yang menyala. Meski tertutup es, permukaannya terus membara setiap waktu. Es ini sangat padat karena gravitasi Gliese 436b sangat kuat, sehingga tetap beku dalam kondisi ekstrim. Tapi rupanya kondisi di Gliese masih belum ada apa-apanya. Suhu normal Corot 7b mencapai lebih dari 2200 derajat Celcius. Dengan permukaan yang berbatu-batu, planet ini menyuguhkan pemandangan bak di dunia bawah tanah. Bebatuan di permukaannya berbuih dan mendidih, lalu menguap ke atmosfer. Setelah beberapa saat, uapnya akan dingin dan turun kembali dalam bentuk hujan belerang. Tapi ngenesnya, Corot 7b ini kemungkinan pernah menjadi raksasa gas yang atmosfernya meleleh oleh panas. Lalu tersisa intinya saja yang hangus. Corot Exo 3b nggak sepanas planet barusan sih, serta nggak sedingin kebanyakan planet lain. Raksasa gas ini seukuran Jupiter, tapi 20 kali lebih padat, sehingga gravitasi eksoplanet ini menarik semua objek yang ada di permukaannya sampai 50 kali gravitasi di bumi. Jangan berani-berani menginjakan kaki di atasnya, karena tubuhmu akan langsung hancur oleh atmosfernya yang padat.
Planet Trace 2b selalu berhiaskan langit malam tiada akhir. Dan tentunya bukan malam indah yang bertabur cahaya bintang di langit cerah loh ya, tapi malam pekat bersuhu panas. Raksasa gas Trace 2b berukuran sekitar 1,5 kali lebih besar dari Jupiter, dan permukaannya jauh lebih bisa menyerap panas daripada arang. Di sana juga mungkin terdapat cahaya merah gelap karena udaranya sepanas lava yang baru dimuntahkan dari dapur magma. Rupanya, Saturnus sering dianggap punya lingkungan yang ramah ya. Suhu di sebagian lapisan bola raksasa gas ini sebetulnya cukup bersahabat. Saat menjelajahi Saturnus, kamu akan menemukan lapisan bermolekul cair, suhunya 0 derajat Celcius. Mirip-mirip bumi lah. Tapi, lapisan ini cuma sebagian kecil dari sisi planet yang super dingin. Kamu nggak akan bisa mendarat di Saturnus dalam keadaan yang sama seperti saat kamu berada di bumi. Di sana, tubuhmu akan berubah jadi bola salju atau kristal es. Yuk beralih ke Jupiter. Seluruh permukaannya tidak padat karena planet ini terdiri dari hidrogen dan helium. Kamu juga nggak akan bisa menjajakan kaki di permukaan bola gas ini. Namun begitu, Jupiter juga agak beda dari Saturnus. Meski nggak bisa menyelami isi dalamnya, kamu masih bisa melayang di atas Jupiter. Planet ini seperti awan raksasa, dan kalau kamu bisa mendarat di permukaannya, rasanya akan seperti berjalan di atas kabut super tebal. Suhu di sana sangat fluktuatif, dan permukaannya sangat dingin, nggak seperti di Saturnus. Makin dalam kamu menyelam, akan makin panas suhunya. Biasanya, oksigen dianggap sebagai unsur pembentuk kehidupan di suatu planet. Tapi hal ini nggak berlaku di planet Osiris. Ilmuwan terkaget-kaget saat mendeteksi adanya oksigen di Osiris. Lebih tepatnya, di sekelilingnya, karena jaraknya 8 kali lebih dekat ke bintang induknya dibanding jarak Merkurius ke matahari. Jarak ekstrim ini menjadikan Osiris seperti ketel peleleh. Objek apapun akan terbakar di situ. Hal ini juga menyebabkan orbit Osiris sangat pendek. 1 tahun di sana cuma selama 3,5 hari di bumi. Selain itu, atmosfernya terus-menerus bertiup dan meleleh oleh bintang induknya yang super panas. Cek dulu kalendermu, lalu pasang pengingat pada bulan April, Agustus, Oktober, November, dan Desember. Dalam sebulan bahkan ada loh yang frekuensinya sampai 2 kali. Contohnya bulan Oktober dan November. Pilih saja bulan dan hari yang pas buat kamu. Cek lagi kalendermu. Ingat juga ya, hindari musim hujan kalau kamu ingin menikmati fenomena menakjubkan ini dengan tenang. Dongakkan kepalamu dan tatap langit gelap sepanjang malam. Tunggu aja sampai hujan meteornya muncul. Atau kalau siang harinya kamu harus ngantor, pasang jam alarm aja biar bisa bangun saat tengah malam. Awas, Merkurius mulai menghantam bumi. Haha, enggak lah. Tenang, planet ini masih ada di posisinya kok. Hanya saja Merkurius akan berada pada jarak terdekatnya dengan bumi. Pada tanggal 17 Mei, planet ini akan berada pada elongasi timur maksimumnya, sehingga akan mudah diamati. Sesaat setelah matahari terbenam, arahkan pandanganmu ke ufuk barat dan coba cari planetnya. Peristiwa ini akan terjadi lagi pada tanggal 4 Juli, tapi kamu perlu melihat ke arah timur. Jangan lupa pakai kompas ya. Jarang-jarang kan kamu bisa memandangi Merkurius yang menawan itu, sambil menikmati segelas kopi di pagi buta. Kalau kamu melewatkan peristiwa ini, tenang aja. Coba lagi pada tanggal 14 September dan 25 Oktober. Akan seperti apa ya kalau bulan kehilangan warna putih alaminya? Fenomena ini akan terjadi beberapa hari setelah Merkurius muncul pertama kali sepanjang tahun, yaitu pada tanggal 26 Mei. Pada tanggal tersebut akan terjadi gerhana bulan total. Perlahan, bulan akan mulai terlihat gelap, seolah permukaannya dilumuri cat merah, sampai kemudian warnanya berubah menjadi merah membara seperti ini. Sayangnya, fenomena ini cuma bisa diamati di Samudra Pasifik. Itu pun dengan berlayar, atau di area nan tenang di Asia Timur. Kalau kamu berada di sekitar Tokyo Tower saat peristiwa ini, wah, kamu beruntung banget. Gerhana bulan total ini akan terlihat di seantero Jepang. Atau kalau kamu kebetulan tinggal di kawasan timur Amerika Utara, kamu juga akan mengamati perubahan bulan. Nggak akan berubah wujud jadi serigala sih, kecuali kalau kamu jadi werewolf. Yang berubah cuma warnanya. Masih soal bulan, kamu ingat lubang hitam raksasa kan? Nah, fenomena astronomi yang satu ini juga mirip-mirip dengan lubang hitam. Pada tanggal 10 Juni, yaitu selama gerhana matahari cincin, bulan akan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Saat itulah bulan akan menutupi sebagian besar matahari dan meninggalkan sedikit lengkungan yang bisa kita lihat.
Nah, saat peristiwa ini, langit cuma akan memperlihatkan cahaya cincin berukuran besar. Kemungkinan kamu nggak akan bisa melihat bulan di langit sana, karena wujudnya akan sama dengan area di sekitarnya, tanpa warna atau hitam pekat. Cincin yang kamu lihat itu adalah sinar matahari. Para astronom tahu pasti bahwa alam semesta tumbuh besar, dan kecepatan pembesarannya semakin tinggi seiring waktu. Tapi jika segala sesuatunya membesar, tentu ada ujungnya kan? Manusia tidak mungkin bisa mengetahuinya. Tapi jika bisa, akan seperti apa bentuknya? Dinding yang luar biasa besar, lalu kehampaan? Sebuah jurang menuju antah berantah? Teori yang paling umum adalah bahwa alam semesta dibentuk sedemikian rupa sehingga tidak mungkin berujung. Tapi ini bukan satu-satunya teori. Ada teori lain yang bahkan lebih sulit dipahami. Alam semesta itu tanpa batas, dan bagian kita di alam semesta tidaklah begitu unik. Artinya, di luar sana ada kamu atau banyak dirimu yang lain. Salah satunya cuma agak lebih pendek, yang lain punya gaya rambut berbeda, yang ketiga sangat identik dengan kamu. Hei cantik! Oh iya, ada juga teori tentang multi semesta yang terdiri dari banyak alam semesta yang lebih kecil. Dan alam semesta yang kita tinggali ini hanya sebuah gelembung kecil di antara banyak gelembung serupa yang lain. Para ilmuwan yang mendukung teori ini juga yakin bahwa alam semesta gelembung ini bisa saling berhubungan. Lalu gravitasi mulai mengalir di antara mereka. Dan saat 2 atau 3 alam semesta terhubung, terjadilah ledakan dahsyat, seperti ledakan yang membentuk alam semesta yang kita tempati. Semua yang ada di bumi dan yang bisa dilihat manusia di luar angkasa dengan bantuan teleskop dan peralatan lain adalah materi biasa, yang terbuat dari atom serta molekul dan cuma membentuk 5% alam semesta. Hampir 3/4 dari alam semesta adalah energi gelap. Para astronom bahkan takkan menyadari keberadaan energi gelap ini andai beberapa dekade lalu mereka tidak sadar bahwa perluasan alam semesta tidak melambat. Malah kebalikannya, perluasan itu justru bertambah cepat. Artinya, pasti ada kekuatan misterius yang melawan gravitasi. Ini disebut sebagai energi gelap. Matahari kita sangat besar. Mau bukti? 99,86% dari massa seluruh tata surya kita adalah massa matahari, khususnya hidrogen dan helium yang merupakan bahan dasarnya. Dan sebagian besar dari 0,14% sisanya adalah massa dari 8 planet tata surya. Atmosfer matahari lebih panas dari permukaannya. Suhu permukaannya mencapai 5.540 derajat Celcius, tapi atmosfer bagian atasnya memanas hingga jutaan derajat. Venus juaranya dalam hal gunung berapi. Planet ini memiliki sekitar 1.600 gunung berapi besar, namun tidak diketahui ada satupun dari mereka yang erupsi. Lautan di Jupiter lebih besar dari lautan lainnya di tata surya, tapi tidak seperti di bumi. Lautan ini tidak terbuat dari air, melainkan dari logam hidrogen. Kedalamannya pun luar biasa, 40.000 km, hampir sama dengan panjang keliling bumi. Dengan diameter rata-rata 3.500 km, bulan adalah satelit terbesar kelima di tata surya setelah Ganymede, Callisto, dan Io milik Jupiter dan Titan milik Saturnus. Ada lubang hitam raksasa berjarak 250 juta tahun cahaya dari kita yang mendengungkan suara terdalam yang pernah terdeteksi di alam semesta. Bunyinya 57 oktav lebih rendah dari C tengah di pianomu. Ia sekitar 1 kuadrilion kali atau 1 dengan 15 nol di belakangnya, lebih rendah dari apapun yang bisa kita dengar. Galaksi Bima Sakti dan galaksi Andromeda akan bertemu setelah 3,75 miliar tahun. Mereka saling mendekat satu sama lain dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saat kedua galaksi ini bertabrakan, mereka akan membentuk galaksi elips yang besar. Saya tidak hidup lagi kala itu. Merkurius berusia beberapa miliar tahun. Pada tahun 2016, para ilmuwan menemukan kejanggalan pada permukaan planet ini menunjukkan ukurannya menyusut. Setelah penelitian lebih lanjut, ditemukan bahwa Merkurius belum menyelesaikan proses pendinginannya.
Di luar angkasa, astronot bisa kehilangan sekitar 1% dari massa otot setiap bulan. Untuk mencegahnya, mereka harus tetap berolahraga ketat selama 2 jam setiap hari. Seukuran matahari dapat bersinar selama 10 miliar tahun. Usia matahari sekitar 4,5 miliar tahun dan setengah dari sumber energinya telah habis terbakar. Setelah kehabisan energi, tahap kehidupan bintang yang berikutnya pun muncul. Tekanan internalnya menurun, tapi gravitasi terus menekan. Pada suatu titik, bintang tersebut bisa saja hancur akibat beratnya sendiri dan mengecil hingga ukuran intinya saja. Proses ini terjadi selama hampir 1/4 kecepatan cahaya. Kurang dari setengah detik, bintang yang besar berubah menjadi benda kecil dan padat. Peristiwa ini menciptakan gelombang kejut yang dahsyat dan menyebabkan lapisan atas bintang tersebut meledak. Sekarang, jumlah energi dan materi yang sangat-sangat besar terlempar berhamburan di luar angkasa. Pada saat ini, cahaya bintang tersebut meningkat jutaan bahkan miliaran kali. Kilatan cahaya inilah yang dilihat para ilmuwan dengan teleskop supernya. Tapi, cahaya dari ledakan ini tidak sampai ke planet kita hingga bertahun-tahun setelahnya. Jadi, ketika cahaya itu sampai ke bumi, sebenarnya bintang tersebut sudah lama memudar. Pada titik ini, bisa terjadi beberapa kemungkinan, tergantung pada ukuran bintangnya. Jika masanya kecil, seperti massa matahari kita, maka selama beberapa bulan, kilatan cahayanya akan menjadi semakin terang dan terang hingga mencapai puncaknya. Kemudian, energi ledakannya mulai menghilang, semakin redup, dan mendingin. Setelah beberapa tahun, suhu bintang ini akan sama dengan suhu luar angkasa, dan bintang ini akan menghilang sepenuhnya. Tapi, semakin berat bintangnya, semakin menarik kejadiannya. Bintang yang berat membakar energinya terlalu cepat dan punya umur yang lebih pendek. Bintang yang beratnya 8 kali massa matahari dapat hancur menjadi objek aneh yang jarang ditemukan di alam semesta. Bintang neutron, diameternya hanya 10-20 km dan dilapisi kerak terbuat dari logam keras setebal kira-kira 800 meter. Beratnya bisa mencapai 2 kali matahari dan bintang ini punya gaya gravitasi yang kuat. Kamu boleh saja gagah perkasa di bumi, tapi kamu tak akan bisa mengangkat 1 buah jarum atau korek api sekalipun jika berada di bintang ini. Selain itu, tubuhmu akan tertekan di atas permukaan bintang ini seperti kue panekuk dan tak bisa bergerak. Tapi ada juga bintang yang beratnya puluhan kali berat matahari. Ledakan supernova sebuah bintang yang sedikitnya 40 kali lebih berat dari matahari akan menghasilkan objek paling ganjil dan misterius di alam semesta, lubang hitam. Mula-mula terjadilah sebuah ledakan super terang. Gelombang kejut menyebar membawa serta debu dan materi dari bekas bintang menjadi seperti kabut. Dan di tempat ledakan tersebut hanya tersisa 1 objek berbentuk piringan hitam kecil yang merupakan benda terberat di alam semesta. Saking beratnya, gravitasi benda ini membelokkan ruang dan waktu di sekitarnya. Ya, semakin dekat kamu ke lubang hitam, semakin lambat waktu berjalan bagimu. Kalau kamu bisa mendekati salah satunya, tinggallah selama beberapa menit pada orbitnya. Saat kamu kembali ke bumi, kamu pasti tidak akan mengenali rumahmu lagi. 1 menit di lubang hitam bisa sama dengan 1 bulan, 1 tahun, atau 1 dekade di bumi, tergantung seberapa berat lubang hitam tersebut. Tapi jangan terlalu dekat, kekuatan gravitasinya sangat kuat, bahkan cahaya tidak akan bisa keluar dari sana. Ada juga lubang hitam super besar yang diketahui manusia. Lubang hitam super besar ini membentuk masanya secara perlahan, melahap bermacam-macam objek kosmik bak predator. Biasanya, lubang hitam seperti ini berada di tengah-tengah galaksi, dan gravitasinya sangat kuat sehingga bisa mempertahankan banyak bintang di dekatnya.